Berarti jangan eksklusif, jangan menjauh dari kenyataan, dari realitas. Ayo ikut aliran air. Zaman ini update-nya, logikanya seperti apa, ayo kita ikuti, kita mengalir. Ananging ora keli, tapi jangan tenggelam. Jadi berarti apa? Kita punya prinsip. Jadi kita punya pendirian. Jadi kalau orang tenggelam itu kan berarti dia lenyap, ikut begitu saja oleh aliran air. Tidak, kita mengalir tapi kita punya prinsip. Jadi kalau suatu waktu air ini membawa kita ke hal-hal yang buruk, yang merusak, ya kita bertahan. Jadi itu namanya angeli ananging ora keli. Jadi ya kalau hari ini mungkin untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan itu medianya sudah tidak kayak dulu. Kita mungkin hari ini ada YouTube, ada TikTok, ada macam-macam. Medianya kan itu hari ini. Ya kita ikuti update, zamannya begitu. Kalau kita tidak mengikuti fasilitas-fasilitas zaman hari ini, mungkin pesan-pesan kebaikan kita tidak nyampe. Kalau hari ini misalnya anak-anak muda itu pada TikTokan semua, yuk ayo berjuang lewat TikTok menyampaikan yang baik, yang benar, yang sesuai yang diinginkan, ideal-ideal kita. Ini namanya kita anglaras ilining banyu. Yuk memang zamannya begini, mau seperti apa lagi, yuk kita ikuti. Tapi ora keli, kita tidak tenggelam. Jadi kita punya prinsip. Nah, ini menurut saya kuncinya nanti di satu kalimat quotes ini. Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli. Mengalir tapi tidak tenggelam. Nah, inilah catatan saya tentang apa sih yang sedang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu dalam menyebarkan agama. Ini mungkin penting bagi teman-teman yang bergerak di bidang ini, menyebarkan kebenaran, kebaikan. Nah, ini ada catatan saya beberapa prinsip. Yang pertama, ini hubungannya dengan budaya. Kalau berhadapan dengan adat dan adat ini kok tidak sesuai dengan Islam, tapi mudah untuk diubah. Jadi seandainya dilarang pun tidak ada yang keberatan. Memang banyak orang kesusahan karena budaya atau tradisi itu, ya segera dihapus, tidak apa-apa. Misalnya zaman para wali itu ada tradisi pengorbanan manusia misalnya. Ini kan menyusahkan semuanya. Kalau tidak segera dilarang, yang berkorban juga susah, tapi tidak tahu cara keluar dari tradisi atau adat ini, para wali bisa masuk ke sana, yuk diubah. Tidak begitu. Kemudian ada pula prinsip kedua, kalau ada adat atau tradisi yang tidak sesuai dengan Islam, tapi susah diubah, ini sudah terlalu mengakar. Strateginya apa? Diubah seperti Al-Quran itu. Kalau modelnya apa? Bertahap. Jadi tidak memaksa, tidak keras. Karena kalau keras mestinya resisten. Saya tadi nyinggung Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu sebelum mengharamkan khamr, itu ada tahapan-tahapannya. Mulai ada ayat yang bilang sesungguhnya khamr itu merusak. Kemudian janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Dan seterusnya. Sampai terakhir baru tegas bahwa khamr itu haram. Nah ini namanya bertahap. Pelan-pelan. Karena kalau sudah sangat mengakar di masyarakat, ya memang tidak mudah untuk menghentikannya begitu saja. Disinilah butuh strategi dakwah yang jitu. Kalau dipaksakan begitu saja, apalagi tergesa-gesa, ya hasilnya mesti konflik, mesti tawuran, mesti kekerasan. Nah ini yang dihindari oleh para wali. Karena tujuan dakwah itu kan menarik orang, bukan memaksa orang. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang bisa disesuaikan, diadaptasi, disesuaikan. Misalnya ada cerita Sunan Bonang itu satu ketika melakukan dakwah ke Kediri. Di sana ada tradisi-tradisi dari agama lokal namanya Bhairawa Tantra. Yang di situ orang ngumpul-ngumpul punya pandangan bahwa manusia itu harus dipuaskan nafsunya sepuas-puasnya baru dia bisa ketemu Tuhan. Maka terus melakukan hal-hal yang mungkin melakukan seks bebas, mengorbankan manusia.